Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Sifalansari. Saya kelas 10-9. Asal sekolah saya dari SMAN 23 Batam. Guru pembimbing Bapak M. Iqbal SPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Yang pertama ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada abiotik. Abiotik adalah segala sesuatu yang tak hidup atau tidak bernyawa. Dan ini contohnya. Contohnya ada air, tanah, dan udara. Yang kedua ada biotik. Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Dan ini ada contoh komponen biotik seperti ada hewan, tumbuhan, dan bakteri. Yang kedua ada interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antar individu biotik ataupun abiotik. Pertama ada interaksi antar spesies, yang itu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antar dua individu atau spesies yang berbeda jenis dan hidup berdampingan. Itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu hubungan saling menguntungkan antar dua jenis organisme. Contohnya ada sapi dan burung pipit, seperti yang ada di gambar ini. Keuntungan burung pipit itu memperoleh makanan berupa kutu dari tubuh sapi, sementara sapi mendapatkan keuntungan dihilangkannya kutu yang membuat gatal di tubuhnya. Terus ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu salah satu diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Contohnya ikan remora dan hidup bersama ikan hiu. Selanjutnya yang ketiga ada aliran energi. Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Di sini ada contohnya. Terus yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi sering tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Yang keempat ada piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran perbandingan antar topik pada suatu ekosistem. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan jumlah dari setiap individu pada setiap tingkatan trofi dalam ekosistem tertentu. Yang kedua itu ada piramida biomosa. Itu menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkatan trofi. Yang ketiga ada piramida energi. Piramida energi ini menunjukkan jumlah energi setiap tingkatan trofi. Dan ini ada contoh piramidanya. Yang kelima ada produktivitas. Produktivitas ini adalah kemampuan dari organisme pada suatu ekosistem untuk dapat menerima serta menyimpan energi. Yang keenam ada daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu adalah siklus alami untuk mempertahankan unsur penting di bumi. Daur karbon. Daur karbon itu mendaur ulang unsur karbon sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada daur nitrogen. Daur nitrogen ini proses konversi unsur senyawa yang mengandung unsur nitrogen berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Yang ketiga ada daur air. Siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Daur fosfor. Ini adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke biotik. Yang terakhir ada daur belerang atau daur sulfur. Daur ini perubahan
sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Baik, di sini saya akan membuat pertanyaan seputar materi yang saya jelaskan tentang materi komponen ekosistem dan interaksinya, dan saya akan menjawabnya langsung. Pertanyaan pertama, ada berapa jenis ekosistem? Jawabannya, beberapa diantaranya adalah ekosistem alami, buatan, dan terestrial. Yang kedua, apa manfaat dari simbiosis mutualisme? Yaitu untuk meningkatkan produksi pangan yang dikonsumsi oleh manusia secara tidak langsung. Yang ketiga, bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam ekosistem? Peran jaring-jaring makanan dalam ekosistem itu menciptakan ekosistem yang seimbang harmonis. Di dalam sebuah ekosistem terdapat berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Yang keempat, piramida ekologi apa yang selalu berbentuk menyempit ke atas? Yaitu jawabannya piramida biomasa. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika tidak ada daur biogeokimia? Jawabannya adalah makhluk hidup akan mati dan ekosistem akan punah. Sekian video penjelasan materi dan pertanyaan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.